Please subscribe and like. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sakinata fi qulubil mu'minin, alladzi ja'ala syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatan minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak-bapak pengurus Masjid Darul Falah, yang kami hormati para jemaah salat zuhur rahimakumullah. Pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini, dan alhamdulillah pada kesempatan tahun ini sebagaimana tahun kemarin kita akan program dari Masjid Darul Falah mengadakan makan siang habis zuhur, tapi jadwalnya setiap hari Senin dan Kamis ya. Senin dan Kamis pengurus Masjid Darul Falah mengajak kepada kita untuk makan siang di bulan Ramadan ini. Apa itu makan siang? Makan siang itu adalah majelis kajian keilmuan, majelis sosial keagamaan. Jadi akan kita bahas adalah tentunya stresinya adalah tentang masalah-masalah agama. Jadi pada kesempatan ini kami sudah membawa bukunya, Pak. Ini bukunya namanya Fikih Sunnah. Ya. Sebenarnya buku fikih itu banyak sekali karangan-karangan ulama-ulama. Namun yang kami pilih ini tidak terlalu dasar dan tidak terlalu tinggi. Kalau dasarnya itu Fikih Sulaiman Rasyid, warna kuning hijau itu. Nah ini agak menengah ini Pak, Fikih Sunnah, karang oleh Said Sabiq. Ya. Jadi Bapak Ibu, jadi kajian kita pada beberapa waktu ke depan, insya Allah sampai akhir Ramadan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai penghantar kepada kita, program ini untuk mengisi amaliyah di bulan Ramadan. Ya, ini salah satu amaliyah di bulan Ramadan. Ngaku tidak tiap hari, takutnya kaki malam. Sekedar mengingatkan, kalau kita memang majelis kajian seperti ini, majelis ilmu seperti ini, apa kata Rasulullah? Pahalanya itu lebih afdol daripada nyingok sakit 1000 ekor. Ya, ada tak kira-kira yang sanggup nyingok sakit 1000 ekor sehari? Nah ini cuma cukup duduk setengah jam dapat lebih afdol daripada nyingok sakit 1000 ekor. Bahkan kata Rasulullah, lebih afdol lagi juga daripada menghantarkan jenazah 1000 ekor. Tidak ada Pak, kalau 1000 mati dalam sehari Pak. Tapi cukup duduk setengah jam dapat 1000. Juga lebih afdol daripada sholat sunat 1000 rakaat cuma setengah jam di majelis. Ditambah lagi, insya Allah mudah-mudahan akan mendapatkan wawasan wacana kepada kita semua. Dan yang insya Allah kita targetkan, yang tidak tahu menjadi tahu, yang sudah tahu menjadi yakin, ataupun yang sudah ada pengetahuan yang lain, insya Allah ini sebagai satu perbandingan saja. Baik, hadirin rahimakumullah, kita langsung saja pada pokok bahasan kita, Pak. Pokok bahasan kita, oleh karena ini di bulan Ramadan. Kalau tahun kemarin itu acak baik ya, stresinya tentang sholat. Nah sekarang saya akan menyampaikan yang berkaitan dengan fikih puasa. Nah ini Pak, sumber ini. Walaupun demikian, saya cuma sekedar membuat sumbernya saja, namun saya sudah membuat catatan-catatan kecil untuk kita bahas. Nanti kami tidak bolak-balik lagi Pak. Kalau nanti bolak-balik lagi, kami banyaklah waktu bolak-balik bukunya. Ya. Jadi kami langsung saja ke pokok pembahasan tentang puasa. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai pengetahuan kepada kita bersama bahwasanya sesungguhnya di dalam Quran kita ketahui, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Aku Rasul hafal ayat itu ya. Lah hafal ayat itu. Nah, dari kata ayat yang disebut 183 dari surah Al-Baqarah ini panggilan untuk
untuk orang yang beriman. Apa diperintahkan pada ayat ini? Diperintahkan adalah asyam, bukan puasa. Selama ini kita nyebutnya puasa, namun sesungguhnya puasa itu tidaklah sama dengan siam, tidaklah sama dengan saum. Kalau kajian bahasanya Bapak Ibu ya, kajian bahasanya. Karena kenapa? Karena sesungguhnya jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia saja ada yang tidak dapat diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain. Dalam bahasa negara-negara yang ada di dunia ini, ada yang tidak dapat diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Bahasa Indonesia pun ada yang tidak dapat diterjemahkan. Begitupun dengan bahasa Arab. Bahasa Arab itu tidak dapat sesungguhnya diterjemahkan ke dalam bahasa kita. Namun kalau dipahamkan saja memang tidak apa-apa. Contoh, kalau sholat terkadang kita artikan dengan sembahyang. Padahal sembahyang itu tidak bisa diartikan pengertian daripada sholat. Kemudian zakat, Pak. Ada nggak pengertian zakat bahasa Indonesia, Pak? Ada nggak terjemahan zakat bahasa Indonesia? Tidak kan, Pak? Zakat itu, Pak. Nah sekarang saum atau siam. Nah kita menerjemahkannya adalah puasa. Sekarang kita ditegaskan sesungguhnya saum, siam, dan puasa itu sangat jauh-jauh berbeda. Karena kenapa? Kalau puasa menurut kajiannya, Pak, ya, menurut kajiannya, secara pelaksanaan saja berbeda dengan saum itu sendiri. Coba kalau umpamanya ada puasa, ada namanya puasa putih. Tahu puasa putih, Pak ya? Ada puasa murni, ya, puasa putih, puasa putih itu yang dia boleh makan, tapi boleh dimakan adalah nasi putih, baju putih, tidak boleh pakai garam. Ada lagi nasi puasa benih. Puasa benih itu, Pak, dia kadang-kadang waktunya itu tidak seperti kita puasa Ramadan ini. Dia kadang-kadang waktunya dari jam 6 sampai jam 6 pagi sampai jam 6 sore, jam 12 malam sampai jam 12 siang. Itu puasa berarti. Nah kalau saum tidak. Kalau saum itu secara bahasa dia berarti menahan. Itu secara bahasa. Jadi kalau dia ngomongkan saum itu puasa, bukan. Tapi jangan diminggu, Pak ya. Oke lah kita artikan puasa saja. Yang pasti kalau dari mufradatnya, dari akar katanya, saum itu adalah siam yang berarti menahan. Itu kalau dari segi bahasanya. Nah kalau dari segi istilahnya, ya, kalau dari pengertian secara fikihnya, apa yang disebut dengan saum atau siam itu? Segala upaya kita menahan, asal menahan, Pak, menahan dari yang membatalkan siam itu sendiri. Nah ini, Pak, beda dengan puasa itu. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itulah saum. Lebih dari itu, kurang dari itu tidak sesuai syariat. Dan tentunya itu tidak boleh kita lakukan. Walaupun banyak orang melakukan. Karena kenapa? Karena salah satu tujuannya adalah untuk ilmu. Tahu ilmu nih? Udah tahu dah ilmu? Nanti ilmu maksudnya dah. Dia ada ilmu bank, nak ilmu pelet segala macam, syaratnya itu tadi harus melaksanakan terikat. Ya, terikat itu harus jalan untuk mencapai apa yang dia pengen. Nah, Bapak Ibu kami hormati, sekarang kita masuk kepada puasa yang sering kita lakukan, Bapak Ibu sekalian. Sering dalam kajian kami sebutkan, Pak, kita ini puasa saum itu sejak dari dulu. Betul lah. Bahkan mungkin kita sebelum akhir balik kita sudah puasa. Oke, kita sebut puasa ya, Pak, tidak salah pengertian ya. Sejak akhir balik kita sudah melaksanakan puasa sebelum akhir balik malam. Kalaupun kita misalkan melaksanakan sekarang ini usia kita rata-rata kan 50 tahun. Nah, mohon maaf ya muda-muda ya. Ukuran tuh 50 tahun pada hari ini.
50 tahun dikurang 15. Kenapa dikurang 15? Belum akil balik. Jadi 35 tahun Pak kita puasa. 35 bulan. Kalau kredit motor lunas 35 bulan. Nah sekarang pertanyaannya, puasa atau saum kita laksanakan 35 bulan ini ada tidak dampak dengan kita? Karena kenapa? Karena kata Rasulullah, ini yang perlu kita hati-hati Pak. Apa kata Rasulullah? Kam min sha'imin min siyamihi laisa lahu ilal ju' wal 'atas. Berapa banyak uang yang puasa cuma dapat lapar dengan haus sungai. Bapak Ibu, dalam ayat itu disebutkan Namin qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kami. Hadirin rahimakumullah, puasa ini Pak bukan hanya disyariatkan kepada umat Muhammad saja, tapi semua agama-agama, bahkan agama Ardi pun, agama Ardi namanya. Ada dua agama itu, ada namanya agama Samawi, ada namanya agama Ardi. Agama Samawi itu adalah agama dari langit. Ada Yahudi, ada Nasrani. Ini agama langit Pak. Dari Tuhannya memang itu. Nah ada namanya agama Ardi, agama buatan manusia. Ya, tiga alam agama di Indonesia ini Pak, seperti yang antara lain. Nah, dalam agama Samawi, dalam agama Ardi ini Bapak Ibu sekalian, setiap ajarannya pasti mengajarkan puasa. Makanya disebut Nabi Muhammad sebagaimana diwajibkan orang sebelum kami. Bahkan lebih daripada itu, jangankan manusia Pak, sesungguhnya hewan-hewan pun, tumbuh-tumbuhan pun itu berpuasa juga. Pernah Pak mendengar? Hewan itu berpuasa Pak. Tumbuh-tumbuhan itu berpuasa. Pernah tak dengarnya Pak? Bapak Ibu kan yang menghormati contoh Bapak sekalian. Kalau di Eropa ada namanya 4 musim. Bapak jikalau pohon-pohon di Eropa itu Pak, pecahnya mati. Tapi tidak mati Pak. Dia memang merontoknya baik, dia tidak banyak energi, dia tidak banyak itu makanan. Karena kenapa? Ketika musim salju, dia udah banyak makan, makanya dia puasa. Dia terlain bisa lihat. Kemudian lagi tentang hewan sekarang. Hewan pun berpuasa. Makanya dalam kajiannya ada disebut dengan puasanya ular dengan puasanya ulet. Bapak Ibu pernah gak Bapak Ibu nengok ulo itu ketika kulit? Pernah Pak? Di semak-semak kita jengok ada pecah kulit ulo. Nah itu adalah salah satu jalan ulo untuk mempertahankan hidupnya. Ulo itu dalam periode tertentu dia wajib untuk ganti kulit. Nah ganti kulitnya ulo ini tidak baca serta merta. Tidak begitu dia kepengen langsung ganti, tidak. Yang harus dia lakukan pertama kali, sebelum dia ganti kulit harus melakukan puasa terlebih dahulu. Ini adalah penelitian. Nah apa Pak yang terjadi dengan ulo Pak? Puasanya ulo itu, ulo berpuasa berhari-hari Pak, demi untuk dia bisa mengganti kulit. Nah setelah dia berpuasa, apa yang kita lihat dari ulo itu? Pertama dari wajahnya. Sebelum dia puasa dengan sudah puasa, beda Pak tampaknya. Beda tak? Halo? Beda tak? Sama Pak. Yo, jam 1 ngabsen nih. Yo, kami tidak ngabsen dah. Pagi sore kami ngabsen. Baik, jangan depan situ, jangan di depan orang satu ya. Bapak Ibu, ketika ulo itu sudah ganti kulit, selesai Pak sempurna dengan kulit yang baru, wajahnya masih wajah ulo tulang. Betul tak?
namanya masih nama ulo tulah. Betul. Makanannya masih makanan cak lamu tulah. Ada ayam dilajuknya, ada tikus dilajuknya. Pokoknya basi baik makan itu Pak. Toko kita juga Pak, man kita nak buat ni, hati-hati buat ni. Yang model cak kita ni lah kalau makan ulo ni. Kecil masalahnya lah. Lemak belum melitnya. Ada. Apalagi sifatnya, sifat daripada Allah masih makan dia pula. Betul tak? Nak nyentuh, nak melit. Apa? Untung ada kaki dia, dan rajak tidak. Makanya Allah itu tidak menciptakan kaki dulu, Pak. Tapi kaki dia sudah melit, nyentuh, rajak. Baik Bapak Ibu yang dihormati, itu pula. Sekarang kita perhatikan cak mano kalau ulat puasa. Bapak Ibu, yang namanya ulat itu setiap waktu dari siang ke malam, dari malam ke sore, dari sore ke pagi, tak berhenti makan ulat. Apalagi kita mengingat ulat sutra itu Pak. Dia gawinya makan, Pak. Rakusnya. Ya. Dengan baik Pak dia makan apa namanya daun kecil gitu Pak, selesai. Pokoknya dah habis dah berhenti ulat. Tapi setelah dia sudah tempoh waktunya, ulat juga dia berpuasa. Tak tanggung-tanggung Pak puasanya ulat. Ya, puasanya ulat itu dia memang jauh kenyang dari makanan. Dengan cara mengasingkan diri. Tidak cukup dengan mengasingkan diri. Baik Pak, dia bungkus dirinya ini Pak. Biar ngapa? Matanya, kupingnya, mulutnya, hidungnya tidak rusak dengan minuman. Itu puasanya ulat. Makanya bungkus. Kupingnya ditutup Pak, paling kepompong. Matanya, hidung, segala macam Pak ditutup. Mulutnya biar tidak macam makan lagi. Namun apa yang terjadi setelah ulat itu habis berpuasa? Dari namun begitu dia sebelum puasa namanya ulat. Begitu dia sudah puasa namanya kupu-kupu aja. Yang tadinya menjijikkan Pak, tidak sedikit Pak, jangan terlalu betina Pak, lantan aduh takut semulan. Tak baca Bibi. Takut semulan. Namanya berubah. Kemudian juga wujudnya juga berubah, makanannya berubah. Kalau tadi Pak, dari dia makan lain, dia makan seluruh daun Pak, daun dimakannya. Tapi setelah dia jadi kupu Pak, dia milih. Tak galak makan sembarangan. Ada tak terjingat kupu-kupu nempel di sampah? Ada tak? Tak ganti Pak. Dia paling banyak kita jingok di bunganya tumbuhan. Ngapa? Ngisap ngadu. Jadi yang dia makan bagus, sifatnya juga berubah. Nah inilah tandanya kita di puasa sama seperti puasanya ulat. Jangan dulu sama baik gitu Bapak ya. Nah itu barang sekalian. Oke. Sekarang kita masuk kepada apa yang menjadi syarat daripada puasa. Ini barangkali kajian dasar kan, cuma paling tidak ini sekedar kita menguatkan saja kalau sekaliannya. Syarat uang Islam. Jadi kalau tidak Islam, tidak usah puasa. Puasa menurut syariat kita tapi Pak ya. Walaupun kita katakan tadi setiap agama punya puasanya, tapi berbeda dengan puasa. Jadi yang pertama adalah syarat Islam. Yang kedua syaratnya balik. Balik itu sudah nyampe. Kalau lama rata-rata 15 tahun. Paling cepat 14 tahun.
Kalau betina Pak, paling cepat 9 tahun, yang normal 12 tahun, yang masih toleransi 15 tahun, 17 tahun dia udah head, bawa ke bengkel. Maksudnya sakit maksudnya itu ya. Nah, periksa dulu Pak, ada tidak beres Pak, reproduksi tidak beres. Tapi kalau di bawah 17 tahun perempuan belum dapat head itu masih di toleransi. Tapi rata-rata 12 tahun. Tapi kalau lanang paling cepat 14 tahun, paling cepat. Dan standarnya 15 tahun. Sudah punya balik. Nah, cara dengan anak-anak. Memang anak-anak tidak wajib dia untuk berpuasa. Tapi untuk membiasakannya, Bapak Ibu, kita ketahui Bapak Ibu sekalian, bunyi namanya wong Islam, ngaku beriman, tapi tidak puasa. Benar kira-kira Pak? Dia sudah balik, dia Islam. Banyak kira-kira itu model itu. Banyak. Nah, sementara walaupun dia diwajibkan kepada orang yang sudah balik, nah ada pun kepada anak-anak kita untuk sebagai latihan. Kalau baca Pak anak kita nih, kalau dia baca kita iming-iming, kita iming-imingi Pak. Bapak Ibu, sebenarnya yang namanya iming-iming puasa ini Pak, bukan cuma untuk anak-anak banyak. Kita ini juga tua-tua nih kadang-kadang perlu Pak iming-iming itu Pak. Perlu iming-iming itu. Kadang-kadang nah masalahnya yang diiming-imingi Rasulullah itu kadang-kadang masih abstrak, tidak konkret. Sebagai contoh, kata Rasulullah, ya, keutamaan daripada sholat subuh berjemaah itu, ini kata Rasulullah ya Pak. Maka pahalanya itu, ya, pahala daripada orang subuh berjemaah ini selain dia dilihat dari oleh malaikat, sholat subuh berjemaah itu Pak, dilihat oleh para malaikat. Kemudian juga dia dihitung sebagai orang yang sholat sunat sepanjang malam Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sholat sunat, kalau kita sholat subuh di masjid, pahala kata Rasulullah sama seperti kita melaksanakan sholat sunat sepanjang malam. Selain daripada disaksikan malaikat. Kira-kira abstrak tak Pak kira-kira? Jelas tak pahala? Tidak jelas Pak. Malah katanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Bayangkan. Rasulullah cuma mengiming-iming model itu. Pahalanya lebih baik daripada bumi dan langit beserta isinya. Bayangkan. Tapi kalau misalkan Rasulullah itu konkret niat Bapak Ibu sekalian, konkret niat memberikan iming-iming barang siapa yang sholat subuh, maka jatahnya sembako pun setiap orang. Aku rasa begini kurang besar nih Rasul. Benar kira-kira Pak Haji? Atau ini barang siapa yang sholat subuh berjemaah di masjid, maka jatahnya setiap orang 100.000, duitnya ambek di PRT. Sanggup Pak? Aku rasa rami Pak, Pak. Nah, oleh karena Rasulullah itu sifatnya masih abstrak Bapak sekalian, maka tidak banyak kepengen Bapak sekalian. Ya. Nah, itu baik Pak, kita bagi uang yang termotivasi untuk itu. Ayo dia udah sholat sunat, ayo dia udah sholat berjemaah di masjid. Kenapa? Diiming-iming oleh Rasulullah tadi. Kita yang tua Pak, aku lagi anak-anak. Karena ya, kalau kau tahun ini bisa tunaikan namatkan puasa tidak pecah-pecah, kakek ibu belikan sepeda, kakek ibu belikan HP baru, itu seterusnya tidak apa-apa. Tapi walaupun memang yang wajibnya adalah tapi jangan pernah dipaksa nih ya. Nah, kita juga cucu kita bisa ngaji, cucu kita juga minimal barangkali pokoknya cung sampai jam 10 cung ya. Besoknya lagi jam 11, besoknya lagi habis zuhur, besoknya lagi habis asar. Balik kemudian berakal. Nah, orang yang puasa itu disyariatnya adalah uang yang berakal, uang yang stres, uang yang gila, tidak wajib dia puasa. Nah, mendagang puasa Pak jadi orang gila itu lemah jadi orang gila sebenarnya Pak, penyakit agak aktif.
Benar gitu loh. Dia makan basi-basi, makan tak cuci tangan, sehat aja. Betul nggak kira-kira? Nah, orang yang berakal. Kemudian tentunya sehat. Orang yang sehat. Nah, masalah sehat ini Bapak Ibu, masalah sehat ini itu relatif, Pak. Itu relatif. Yang tahu dengan kondisi kita adalah kita dewek. Aku lagi fit, aku lagi tidak fit. Nah, tentunya kita tidak bisa membohongi diri sendiri. Kalau kira-kira memang kita merasa itu tidak kuat untuk puasa, tidak apa-apa. Tapi dengan ketentuan SK, syarat dan ketentuan berlaku. Uang yang sehat. Kemudian uang yang mungkin. Uang mungkin itu artinya orang yang bertempat tinggalnya tetap di sini. Alias kalau dia musafir, dia tidak wajib untuk puasa. Syarat dan ketentuan berlaku. Kayak dijelaskan tentunya untuk berlaku. Kemudian yang selanjutnya adalah bagi wanita dia suci. Suci daripada tidak haid dan tidak dalam keadaan nifas. Rahimahullah, khusus masalah yang nifas ini Bapak Ibu sekalian, selama ini yang kita pahami nifas itu berapa hari? Berapa hari biasanya? Berapa hari? Hah? Nifas. Kalau haid 7 hari. Haid itu Pak minimal 3 hari Pak. Haid itu minimal 3 hari. Haid minimal 3 hari. Yang biasa 7 hari, yang biasa Pak, yang standar. Ya. Yang masih ditoleransi 10 hari, batasan airnya ada 15 hari. Kalau 15 hari dia masih keluar haidnya, wajib tetap puasa. Karena kenapa? Karena dianggap di atas 15 hari itu adalah darah penyakit istihadah namanya. Nah, makanya ini ada kaitannya dengan masa iddah. Inilah ketentuan daripada haid itu. Nah, kita masalah kawin ini apa kok ya? Tentang masalah haid ini, Bapak Ibu, kalau wanita itu masih dalam keadaan haid, iddah istri bagi menceraikan suaminya itu 3 kali suci. Kalau masih haid, mendak haid lagi, masa iddahnya itu adalah berapa kali? 3 bulan. Lalu apa bedanya 3 bulan dengan 3 kali suci? Nah, kalau dia haidnya dapat 7 sampai 10 hari, Pak, memang hampir sama dengan 3 bulan. Tapi ada wanita itu haidnya ada yang cuma 3 hari selesai. Tidak lama-lama dia 3 hari selesai Pak haid. Nah, orang yang 3 hari haidnya selesai, masa iddahnya bisa baik kurang dari 2 bulan. Begitupun sebaliknya, ketika siklus haidnya itu panjang, yang sampai setengah bulan tadi, pacak-pacak 4 bulan dia baru selesai masa iddahnya. Makanya hati-hati Pak, ketika nak nikah lagi ditanya masa iddahnya sudah habis belum? Ditanya lagi, mohon maaf ibu masih haid apa tidak? Itu dihitung Pak. Ini hikmah daripada ada haid. Nah, termasuk juga dengan nifas tadi. Nifas itu adalah darah darah perempuan yang melahirkan. Itu darah nifas. Berapa biasanya itu? Berapa? 40 hari. Makanya bapak-bapak yang mohon maaf yang nggak ngerti ilmunya Pak terpaksa puasa 40 hari. Padahal Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kajian fikihnya itu 40 hari itu adalah batas maksimal. Apa maksudnya? Kalau rumah kami dulu Pak, dia paling banter cuma sebulan Pak, kurang dari sebulan malah masa nifasnya itu selesai. Apalagi orang yang keguguran itu, orang keguguran itu jatuh tetap masa nifas itu Pak, dari nifas itu. Nah, kalau misalnya darahnya sudah habis, dia suruh mandi, ya kan?
disuruh mandi, suruh sholat, suruh puasa, dan kita baca buku. Jadi tidak nunggu mesti 40 hari. Ada. Jadi kalau misalkan darah nifasnya itu habisnya sebulan, selesai sebulan. Kalau misalnya habisnya belum sebulan, 40 hari itu adalah batas maksimal. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan 40 hari masih keluar darah nifas itu kata Rasulullah, itu adalah darah istihadah, darah penyakit. Dia tetap diwajibkan sholat dan tetap diwajibkan puasa. Lama mana itu? Caranya itu masih keluar terus. Ya ada penampakan. Sama seperti ketika ada orang yang sakit, orang tua yang sakit pakai pampers. Ada orang bertanya dengan kami, "Mama Ustaz kalau paling umum yang pakai pampersan sholat ini?" Ada. Malah ada Pak ngomong kan budak-budak kecil, budak-budak yang umur balita itu tidak boleh bawa ke masjid yang pakai pampers itu. Ngapa katanya? Dia pakai pampers pasti ada kencingnya. Tidak boleh ada parah-parah gitu. Itu yang ada berpendapat demikian. Sebenarnya nama itu dia Bapak sekalian. Itulah gunanya pampers. Sama seperti ini Pak. Mohon maaf Bapak sekalian, mohon maaf. Bapak pernah nggak begitu sholat tiba-tiba sakit perut? Pernah nggak? Pernah nggak Pak? Yang malah ini lagi sholat jemaah, kaget batalkan aku dapat jemaah, terpaksa Pak ditahan-tahan. Pernah nggak? Pernah ini pernah? Begitu sudah assalamualaikum langsung. Pernah nggak? Pernah kali Pak ya? Aku bebas pernah Pak, aku pernah Pak. Masalahnya itu dia nak ditinggalkan, takut kaji tidak berjemaah lagi ya. Tahan. Sudah assalamualaikum, dikit-dikit langsung ke belakang. Sekarang pertanyaan, kita ini mak kotoran Pak di sini. Nah oleh karena di dalam perut, ya tidak apa-apa dia sholat. Sama seperti itu, pampers itu dia nyimpen Pak. Kecuali kalau pampersnya bocor. Belum lagi kalau kita bahas tentang bolehkah wanita itu yang haid masuk masjid. Ada lagi kajian-kajian, ya kan? Nah, jadi mau sekalian, kembali kepada masalah nifas tadi, kalau lebih dari 40 hari, ya nggak berdarah penyakit. Pakai penampal yang baik, selesai. Tetap wajib sholat, tetap wajib puasa. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, rasanya untuk kesempatan pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan, karena sudah jam 1:04. Jadi kita masih di seputaran tentang syarat daripada puasa. Insyaallah selanjutnya kita akan bahas tentang yang lainnya, tentang yang membatalkan, kemudian tentang makruh yang puasa dan sebagainya. Demikian barangkali sebelum kita tutup, barangkali ada yang ingin didiskusikan atau ingin ditanyakan. Ya, silakan.